Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Wardana dari Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan, jurusan Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jambi. Di sini saya akan membagikan kita sharing ilmu terkait dengan pembuatan jamur tiram, mulai dari F1 sampai dengan F4. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan media F1 ini, yang pertama yaitu terdiri dari wortel, kemudian ada kentang, dan juga agar. Agar ini kita pilih yang tidak berwarna, artinya plain, yang warnanya bening. Kemudian alat-alatnya yang diperlukan adalah telengan, kemudian pisau, timbangan analitik, kapas, kemudian koran, tisu, dan juga di sini ada aluminium foil serta beras dan kompor panas. Dalam pembuatan media F1 ini, kita sebenarnya ada beberapa jenis media yang digunakan. Yang pertama itu adalah media PDA atau dextro agar, dan yang kedua adalah MDA, ekstrak agar. Tapi pada umumnya yang banyak digunakan oleh para pembudidaya jamur itu adalah yang PDA. Karena alasan pertama itu selain mudah, PDA itu juga harganya lebih murah. Akan tetapi jika kita tidak menemukan media PDA yang instan, kita bisa membuatnya sendiri secara otodidak dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang ada di dapur kita. Tadi sudah saya sebutkan beberapa bahan yang mudah didapatkan di dapur kita. Langkah pertama dalam pembuatan media PDA itu yaitu kita harus memilih yang namanya kentang, itu yang ukurannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, artinya yang sedang-sedang saja. Kemudian dipastikan kentang itu masih dalam keadaan fresh. Kemudian yang kedua itu kita memilih terkait dengan wortelnya. Kita juga memilihnya yang segar dan tidak terlalu banyak warna hijaunya, artinya full seperti ini warna orange. Kita melakukan penimbangan dari masing-masing bahan. Yang pertama adalah wortelnya. Jika kita menggunakan pembuatan media itu sebanyak 500 ml, maka kita menggunakan kentang itu sebanyak 300 gram. Dan juga karena tadi perbandingan antara wortel dan kentangnya itu 1:1, maka kentangnya 300 gram, kemudian wortelnya juga 300 gram. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencuci terlebih dahulu bahan-bahan yang kita perlukan ini, kemudian kita kupas dengan membuang kulit luarnya. Kita kupas seperti ini. Dan kalau yang wortel ini tidak perlu dilakukan pembuangan kulitnya, cukup dengan dibersihkan saja. Bisa digerus seperti ini pelan-pelan saja, karena di kulitnya itu mengandung banyak mineral dan vitamin. Itu yang perlu dibuang itu adalah bagian pangkal dan ujungnya. Dalam pemotongan wortel yang perlu diperhatikan itu adalah cara memotongnya. Kita usahakan untuk memotong wortel itu setipis mungkin, karena nanti pada saat kita melakukan perebusan itu ekstrak yang ada di dalam wortel itu akan lebih cepat keluar. Jika terlalu tebal, maka proses ekstraksinya itu akan lebih lama. Jadi kita harus melakukan pengirisannya itu secara melintang agar permukaannya itu lebih luas. Miring seperti ini. Ukurannya diperkirakan itu sekitar 0,5 cm. Oke, untuk jumlah wortelnya dan kentangnya itu dalam pembuatan media PDA perbandingannya adalah 1:1. Jadi kalau kita menggunakan wortel itu sebanyak 300 gram, maka kentangnya juga sama, yaitu sebanyak 300 gram. Intinya itu adalah 1:1. Tapi dalam pembuatan media PDA yang akan saya lakukan ini, kita hanya membuat sekitar 500 ml, karena di dalam 500 ml
itu jika kita buat media di PDA secara miring itu diperkirakan mendapatkan sekitar 20 sampai 30 potong ukuran 150 mm. Oke, setelah kita potong-potong seperti ini, kita singkirkan dulu. Untuk pemotongan kentang, kita ukurannya itu seperti membuatkan ukuran dadu. Jadi perkiraan ukurannya adalah 1 cm. Alasannya sama, jika kita melakukan ekstraksi itu akan lebih cepat. Seperti ini untuk dadu atau kotak-kotak ukurannya sekitar 1 cm ya. Setelah kita dapatkan potongan dari wortel dan kentang sebanyak masing-masing 300 gram, selanjutnya kita cuci bersih, dan ini sudah dicuci. Kemudian kita masak dalam air yang sudah mendidih. Volumenya kita usahakan adalah lebih dari 500 ml, karena nanti pada saat kita melakukan pemanasan pasti akan ada penguapan yang akan mengurangi volume dari airnya. Langkah pertama untuk memasakkan yang dimasukkan itu adalah wortelnya dulu, karena tekstur dari wortel ini lebih keras dan lebih lama untuk dimasak. Jika kita masukkan itu, oke, kita masak wortel ini sampai nanti dia teksturnya lembut. Jika kita indikasinya jika kita tusuk dengan menggunakan lidi, itu akan mudah tertusuk seperti itu. Perkiraan estimasi waktunya adalah 10-15 menit untuk wortelnya saja. Jadi kita biarkan dulu wortelnya itu agak setengah matang, baru kita masukkan kentangnya. Selanjutnya kalau wortelnya itu sudah teksturnya agak lembek atau agak lembut, maka kita masukkan bahan yang kedua, yaitu kentang. Nah, kentang ini biasanya relatif lebih cepat matang ya, jadi kita pastikan sekitar 10 menit, 5-10 menit. Kita cek teksturnya apakah sudah lembek atau tidak. Jika sudah dirasa itu lembek, maka segera diangkat, ditiriskan, agar nanti kentang dan wortelnya itu tidak hancur, untuk menjaga kandungan nutrisi dan juga vitamin yang ada di dalam bahan. Setelah ini sekitar 10 menit dan dirasa sudah matang, kita angkat, kemudian kita saring, karena yang diambil itu adalah saripatinya atau airnya. Ini merupakan sudah ekstrak dari kentang dan juga wortelnya. Kita tuangkan begini. Jadi penyaringan ini fungsinya adalah untuk memisahkan antara bagian wortel dengan airnya, karena nanti memastikan medianya itu tetap berwarna jernih. Oke, sudah cukup. Nah, selanjutnya karena kita membuat media itu sebanyak 500 ml, maka jika kita pada saat melakukan penyaringan dan volumenya kurang dari 500 ml, maka kita tinggal menambahkan dengan Aquades sampai volumenya memenuhi 500 ml. Langkah selanjutnya, kita sudah mendapatkan ekstrak dari kentang, dan ini kita gunakan sebagai media PDA. Dari sini kita hanya tinggal menambahkan tomat, yaitu kita menggunakan agar-agar. Agar-agarnya terserah, yang penting agarnya berwarna bening, atau kalau di pasaran itu warnanya putih. Jadi tinggal dimasukkan saja. Dan kita aduk sampai merata.
Selanjutnya kita tunggu sampai larutan ini mendidih. Setelah kita mendapatkan ekstrak PDA, media PDA matang, kemudian kita tuangkan pada botol-botol kecil yang berwarna bening ini. Di sini nanti kita tuangkan sebanyak 10-15 ml. Tapi kalau kita menggunakan media botol yang seperti ini, kita tuangkan cukup sampai batas di bawah garis ini. Ini merupakan botol minuman yang ukurannya 150 ml dan kita nanti menggunakannya dalam posisi yang miring. Oke, setelah kita dapatkan, kita masukkan ke beker gelas agar mudah untuk pengulangannya. Kemudian kita tuangkan sebanyak 10 ml. Kalau kita menggunakan botol seperti ini, ada di bagian sampai batas di bawah botol. Oke, setelah dituang di botol pada masing-masing botol, selanjutnya kita diamkan beberapa saat agar uap airnya itu hilang. Kalau kondisi media sudah agak dingin dan kemudian tidak keluar uap air lagi, maka kita siapkan penutupnya yang terdiri dari kapas dan juga kertas koran. Kapas ini kita bentuk sedemikian rupa sehingga dia bisa menutupi botolnya. Kita gulung seperti ini, kemudian kita masukkan. Pastikan ini benar-benar rapat, karena pada saat kita sterilisasi di autoclave atau menggunakan panci presto, tutup ini tidak mudah terlepas. Setelah itu kita tutup lagi dengan koran untuk menjaga agar kapasnya itu tidak mudah rusak. Kita seperti ini, kemudian kita tekuk dan kita masukkan seperti ini. Baru setelah itu kita lapisi lagi dengan aluminium foil. Tujuannya adalah untuk menghindari masuknya air ke dalam media ini pada saat kita melakukan sterilisasi menggunakan alkohol. Nah, seperti ini. Untuk pembuatan media selanjutnya yaitu pembuatan media F2. Dimana pada pembuatan media F2 ini kita menggunakan dari biji-bijian. Ada beberapa biji-bijian yang sering digunakan dalam pembuatan media F2. Ada padi, ada sorghum, kemudian ada ketan hitam, ada jagung, dan juga biji-bijian yang lainnya. Tapi yang paling umum digunakan oleh para budidaya itu adalah jagung. Karena jagung ini selain murah juga mudah untuk didapatkan dan juga prosesnya juga relatif lebih mudah. Akan tetapi beberapa rekomendasi yang memberikan gambaran bahwa yang paling bagus untuk pembuatan media F2 itu dari biji-bijian sorghum. Karena pada saat dibandingkan ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan biji sorghum untuk media F2 jamur tiram itu pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan menggunakan jagung. Itu hanya alternatif saja, tapi karena kita lebih mudah mendapatkan jagung maka kita menggunakan jagung saja. Tentunya jagung itu yang dipilih adalah jagung yang sudah kering, yang sudah dijemur, kemudian kita wiwil sampai mendapatkan biji seperti ini. Kemudian setelah itu kita melakukan perendaman di dalam air dingin selama minimal adalah 3 jam. Baru setelah itu, setelah dilakukan perendaman, kita cuci bersih lagi, kemudian baru kita melakukan perebusan pada air mendidih. Ini sudah dilakukan perendaman dan ini bisa langsung dilakukan perebusan.
Tujuan perendaman itu adalah untuk menambah kadar air pada jagung yang sudah dikeringkan tadi, sehingga nanti pada proses pemasakannya itu akan lebih cepat. Setelah jagung ini dirasa sudah setengah matang, maka kita tiriskan, kita buang airnya, kemudian kita tiriskan di atas orang atau nampan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan air yang masih terkandung di sekitar bijinya. Jadi sebelum digunakan pastikan kandungan air yang ada di luar itu, kondisi bijinya itu sudah benar-benar kering. Hal ini bertujuan agar medianya itu lebih tahan lama dan tidak mudah busuk. Dan kita pastikan selain juga menghilangkan air yang ada di permukaan bijinya, fungsi untuk meniriskan ini adalah agar jagungnya itu dalam kondisi dingin, sehingga memudahkan kita untuk memasukkannya ke dalam botol. Setelah dirasa biji ini sudah kering dan juga dingin, itu kita masukkan ke dalam botol, media botol dengan bentuk yang sama, dengan volume kira-kira kalau botolnya seperti ini berada di posisi bawah leher atau sekitar 3/4 dari volume botolnya. Kita masukkan saja secara manual. Kalau misalkan kita menggunakan botol yang ukurannya lebih besar dari ini, bisa saja. Kalau saya pribadi lebih suka yang botolnya yang kecil-kecil seperti ini. Kenapa? Karena pada saat kalau misalkan ada kondisi yang tidak diinginkan, misalnya ada kontaminasi, itu yang rusak itu hanya sebagian saja, tidak sebanyak kalau misalkan kita menggunakan botol yang ukurannya lebih besar. Oke, ini sudah cukup. Jadi kira-kira 3/4 dari volume botol. Selanjutnya sama dengan media F1 tadi, kita tutup botol ini dengan menggunakan kapas. Pastikan benar-benar rapat. Oke, ini, tapi jangan sampai kapas ini masuk ke dalam botol. Selanjutnya kita tutup dengan koran untuk memastikan agar tutup botolnya itu benar-benar rapat. Oke, selanjutnya kita akan membuat media F3, di mana media F3 ini merupakan media adaptasi yang digunakan sama dengan media pada F4, yaitu media pada benih sebar, bibit sebar. Bahan-bahannya itu terdiri dari serbuk gergaji kayu, kemudian ada dedak padi, kemudian ada dedak jagung dan juga karbon. Media ini kita mengadaptasi dari media yang tempat tumbuh jamur alami, di mana jamur tiram itu biasanya tumbuh di kayu. Jadi kita menggunakan media yang serupa, tapi kita tambahkan dengan beberapa nutrisi yang berasal dari dedak padi dan juga dedak jagung. Komposisinya untuk pembuatan media F3 dan F4 itu hampir sama. Jadi untuk dedak padi itu kita gunakan 20% dari jumlah total dedak kayu. Sedangkan dari dedak jagung itu kita menggunakan 10%-nya.
dan kapur itu hanya sekitar 1%-nya. Kapur ini fungsinya adalah untuk menjaga pH dari media ini sehingga kondisinya itu sedikit basah. pH untuk pertumbuhan jamur yang ideal itu adalah 5,6 sampai 5,8 atau mendekati 6. Itu yang mendukung pertumbuhan dari jamur merah. Jadi kita yang pertama adalah ambil sepungut kayu gergaji kayunya, sendok ini di sini. Kemudian lidah jagungnya juga ambil 10%-nya, kira-kira seperti ini. Salah, kita hancurkan dulu, jangan rasakan seperti ini. Kita hancurkan menjadi bubuk, kemudian kita sebarkan ke media ini secara merata. Dan itu sudah pernah saya lakukan. Oke, selanjutnya kita campurkan sampai merata media tersebut. Sambil dituangkan, kemudian diaduk-aduk agar merata besar. Oke, nah ini dirasa cukup. Kita menggunakan botol yang sama, masukkan saja seperti ini. Ruang udara untuk pertumbuhan dari jamurnya. Oke.
semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan terkait dengan pembuatan medianya. Jadi ada F1, kemudian F2, dan juga F3 yang digunakan untuk proses di benih serat itu adalah dari generasi F3. Namun jika misalkan dari F2 yang digunakan itu juga bisa, cuma nanti hasilnya akan lebih kecil, tidak seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.